Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, tentunya dengan qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita bisa duduk bersama di dalam majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan kemuliaan kepada ilmu yang kita pelajari, sehingga insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghasilkan amal-amal saleh, ilmu yang kelak akan menjadi hujjah bagi kita, ilmu yang kelak akan menjadi syafaat bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana tentu pada hari itu tidak akan ada naungan kecuali naungan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang senantiasa patut kita jadikan sebagai contoh di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada seluruh ahlal bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba', mengikuti setiap langkah, mengikuti setiap contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya di atas hidup dan kehidupan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Ikhwata fiddin, a'azakumullah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, masih melengkapi pembahasan pada bab yang kedua, berbicara tentang khatamun nubuwah, tentang tanda-tanda dan ciri kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hadis nomor yang ke-16. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan satu riwayat di mana tentunya di dalam riwayat tersebut menceritakan seseorang yang bernama Sa'ib ibnu Yazid, seseorang yang bernama Sa'ib bin Yazid, di mana tentunya diceritakan dalam hadis yang terdahulu sesungguhnya Sa'ib bin Yazid tatkala kecil, ia dalam keadaan sakit kemudian dibawa oleh bibinya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengusap bahagian kepalanya dan kemudian Nabi mendoakan keberkahan kepadanya.
Maka kemarin telah kita sama-sama bahas dan sampaikan, merupakan salah satu bentuk kasih sayang, bentuk perhatian itu adalah dengan anak kecil, maksudnya adalah dengan mengusap kepalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau bertemu dengan anak kecil itu diusap kepalanya, Pak. Ya, makanya tatkala mungkin kita menyantuni anak-anak yatim yang masih kecil, bukan hanya kita berikan sedekah kita kepadanya, bukan hanya kita berikan bingkisan kita kepadanya misalnya, tapi di lain itu juga adalah kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW tatkala ya bertemu dengan anak-anak kecil. Yang dengan apa, Pak? Mengusap kepala. Mengusap kepala itu bentuk kasih sayang, bentuk kedekatan, bentuk perhatian yang mendalam kepada anak-anak. Ya, begitupun kepada anak-anak kita. Subhanallah, kita pulang dari kantor, pulang kerja, ya pertama kali ya masuk ke dalam rumah, temui anak-anak itu, sambut mereka dengan pelukan yang hangat, usaplah kepala mereka, menunjukkan kedekatan kita kepadanya. Jangan sampai ya akhi, seperti mungkin ada sebahagian orang yang subhanallah terhadap dunia ini terlampau ngoyo ya Pak, terlampau berlebih-lebihan, seolah-olah cara memberikan kasih sayang kepada keluarga, kepada anak khususnya adalah dengan disediakannya fasilitas duniawi. Ya, sehingga yang ada di benaknya sebagai seorang ayah, saya harus bekerja keras, harus banting tulang agar saya punya uang yang banyak, sehingga ini untuk investasi anak-anak saya di kemudian hari. Namun di sisi yang lain apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ya, berapa banyak seorang ayah yang tidak pernah bertemu dengan anaknya sendiri, tidak pernah bercengkrama dengan anaknya sendiri. Dia berangkat sebelum anak-anaknya bangun dan dia pulang ke rumahnya tatkala anak-anak sudah tidur. Kapan dia mau bercanda dengan anaknya? Kapan ia mau ya mengajarkan agama kepada anaknya? Kalau ternyata ya ia sebagai seorang ayah sibuk dan habis waktunya hanya untuk mencari dunia. Karena yang di benak mereka yang namanya investasi itu ya untuk masa depan anak-anaknya hanya sebatas apa? Sebatas harta. Ingatkah ikhwatul Islam kisah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an tatkala Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam sampai usia senjanya, sampai usia tuanya, tatkala Nabi Ya'qub ya sesaat sebelum waktu meninggal dunianya, ia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Kemudian ia berpesan kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam kepada anak-anaknya? Kalimatnya adalah ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau nanti bapakmu ini pergi, kalau nanti bapakmu ini menghadap Allah Jalla Jalaluh, maka siapakah yang akan kalian sembah sesudah bapakmu ini tidak ada, wahai anak-anakku? Subhanallah Pak, ini satu bentuk pertanyaan dari seorang ayah yang beriman, yang ingin ia wariskan keimanan itu kepada anak-anaknya. Karena boleh jadi anak-anak itu akan taat beribadah kepada Allah ketika masih ada orang tuanya. Namun tatkala orang tua itu sudah tidak ada, bagaimana? Boleh jadi anak-anak itu akan berpindah akidah, na'udzubillah, tidak lagi beribadah kepada Allah sebagaimana dahulu ketika mereka masih berada di hadapan orang tuanya. Makanya pesan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam kepada anak-anaknya adalah kalimatnya Pak, bukan madza ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, apa yang akan kau makan nanti kalau bapakmu ini sudah tidak ada? Bukan itu Pak kalimatnya. Tapi yang ditanya adalah madza ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kau sembah? Siapa yang akan kau sembah, kau ibadahi sesudah bapakmu ini tidak ada? Subhanallah, ini sebuah pendidikan bagi kita sebagai orang tua dari seorang utusan Allah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Semoga insyaallah kita semua termasuk orang-orang tua yang bisa memberikan pendidikan agama yang benar kepada anak-anak kita. Naam.
Sampai kemudian ikhwatal Islam kembali ya dalam hadis ini Sa'ib bin Yazid ya didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan dalam Sahih Bukhari dari Ju'aid bin Abdurrahman dikatakan raaitu As-Sa'ib ibnu Yazid ibnu arba'in wa tis'in jildan mu'tadilan atau jaldan mu'tadilan. Dikatakan ya kata Ju'aid ibnu Abdurrahman, maka aku melihat, aku menyaksikan tadi Sa'ib ibnu Yazid, seorang anak kecil yang sedang sakit saat itu, dibawa oleh bibinya menemui Rasulullah SAW, diusap kepalanya, didoakan keberkahan atas dirinya. Maka benar-benar Sa'ib ibnu Yazid dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah Pak umurnya. Bahkan dikatakan sampai 94 tahun usianya dan dikatakan jaldan mu'tadilan. Maka orang yang berusia 94 tahun tapi tidak bungkuk Pak badannya tegap, tidak bungkuk. Bahkan dikatakan qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basari ila bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan usia 94 tahun, badannya tegap, tidak bungkuk, mata ya penglihatannya, telinga untuk pendengarannya masih dalam keadaan baik. Subhanallah. Ya orang hari ini Pak usia 70 aja udah gimana? Ya usia 70 udah bongkok. Bahkan tidak sedikit yang sudah pikun. Rambutnya sudah penuh dengan uban, penglihatannya sudah tidak jelas, pendengarannya sudah mulai sudah kabur. Subhanallah. Ya, tapi beliau Sa'ib ibnu Yazid sampai usia 94 tahun sehat badannya, tegap badannya, tidak bungkuk, matanya, pendengarannya dalam keadaan sehat. Semua itu kata beliau adalah berdasarkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khalati dhahabat bi ilaih, tatkala bibiku membawa aku kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi ini sekali lagi kata Islam bentuk keberkahan doanya Rasulullah. Makanya sudah sering saya ulangi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka yang bermanfaat itu adalah doanya Rasulullah. Seperti ketika Nabi melewati pemakaman, kemudian ada orang yang sedang disiksa oleh Allah di dalam kubur disebabkan dia tidak bersih, suci dari sisa buang airnya, sisa buang air kecilnya. Nabi menancapkan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga siksa orang ini diringankan selama pelepah kurma ini masih basah. Ya, maka tentu ketika kita ditanya apanya yang bermanfaat Pak, pelepah kurmanya yang basah atau doanya? Tentu jawabannya adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah lah yang bermanfaat bagi si jenazah. Makanya sekarang pun kita kalau mau ziarah kubur yang diutamakan adalah doa. Ya, bukan bawa kembang, bukan bawa air dan lain sebagainya. Itu tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat bagi si jenazah adalah doa. Doa kita semua sebagai kaum muslimin, doa dari keluarganya, doa dari anak-anaknya, itu yang bermanfaat baginya. Ya, makanya jangan salah, jangan keliru, ya. Demikianlah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kalimat berikutnya kata Islam, wa tawaddaa ma syaribtu min wudu'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah mengusap kepala Sa'ib bin Yazid, kemudian mendoakan keberkahan, kemudian Nabi SAW berwudu. Nabi berwudu. Yang setelah itu fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian setelah itu aku meminum bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib bin Yazid udah diusap kepalanya, didoakan keberkahannya, kemudian apa Pak? Meminum sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kata pensyarah hadis ini dikatakan inilah termasuk bahagian bentuk tabarruk. Bentuk apa? Tabarruk. Apa tabarruk? Ya, berkah, mencari berkah. Ya, bentuk mencari berkah kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya dalam riwayat-riwayat yang sahih bagaimana para sahabat bertabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada yang bertabarruk dengan air liur, dengan air ludahnya Nabi SAW. Dikatakan juga ada yang bertabarruk dengan sisa air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertabarruk dengan rambutnya Rasulullah SAW. Ada yang bertabarruk dengan sentuhan kulit, ya, kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jasadnya Rasulullah haram berada di dalam neraka, sehingga orang yang bersentuhan kulit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ia harapkan jasadnya pun diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Itu bentuk apa, Pak? Tabarruk, ya, mencari berkah, ya, kepada Rasulullah. Dan ingatlah saat itu Rasulullah masih hidup. Rasulullahnya ada di hadapan para sahabat. Bayangkan, Pak, sisa wudhunya saja diminum airnya. Saking berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh yang seperti itu. Dan para sahabat pun bertabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat hadis Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi tidur, Pak, di atas dipannya. Tahu dipan? Ya, orang sini bilang apa? Bale-bale, ya. Ya, gitu kan? Di atas bale, kalau orang Betawi bilang bale-bale gitu kan, di atas dipan tidur. Ya, kemudian tatkala Nabi bangun dari tidurnya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha melihat keringat, ya. Nabi berkeringat, Pak. Ya, menempel di, ya, dipannya itu. Dikumpulin keringatnya, Pak. Dikumpulkan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dicampur dengan misk. Tahu misk? Minyak kasturi, ya, jenis minyak wangi yang paling harum itu misk. Nanti di surga ada minyak kasturi misk namanya. Di Quran juga kan disebutkan, ya kan? Khitamuhu misk, ya. Apa misk, ya, minyak kasturi kalau diterjemahkan. Dicampur dengan minyak kasturi, Pak. Subhanallah. Kemudian dijadiin wangi-wangian oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Namun Ummu Sulaim mengatakan, ternyata sesungguhnya keringatnya Rasulullah SAW lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah. Keringatnya Nabi lebih harum daripada minyak kasturi. Ini bentuk tabarruk bukan, Pak? Tabarruk. Ya, ini bentuk cari berkah kepada Nabi. Keringatnya diambil, dicampurkan minyak kasturi, harum, lebih harum dari minyak kasturi. Subhanallah. Itu boleh dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk, ya, mencari berkah kepada diri Nabi. Bagaimana tidak? Anak kecil dibawa kepada Nabi, didoakan berkah. Anak kecil baru lahir dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Ya, dilakukan sunnah-sunnahnya. Ya, mengunyah kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditahnik namanya, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Itu berkah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dengan, ya, tadi dengan kulitnya Nabi, dengan rambutnya Nabi, air liurnya Nabi, sampai sisa air wudhunya Nabi diminum oleh Sa'ib bin Yazid, sehingga berkah, ya, kehidupannya. Tapi, Pak, yang perlu kita ingat, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, enggak ada lagi para sahabat yang mencari berkah kepada jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi, Pak, demikian. Ya, seperti ketika, ya, di eranya kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin di Madinah, itu paceklik, Pak. Kekeringan. Ya, kekeringan. Kemudian Umar bin Khattab sebagai pemimpin saat itu berkonsultasi dengan para sahabat yang masih hidup. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, jelas. Ikutilah sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan salat al-istisqa. Ya, tidak ada, Pak, satupun para sahabat yang menyerukan, mengusulkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat itu radhiyallahu taala anhu untuk apa? Mendatangi makam dan kuburannya Rasulullah SAW. Yuk kita ke kuburan Nabi saja, yuk. Kita berdoa kepada Nabi, minta berkah kepada Nabi, biar Madinah ini segera turun hujan. Nggak ada yang begitu, Pak. Tapi para sahabat adalah menghidupkan perintah Rasulullah SAW dengan sholat istisqa. Ajak keluar semua, yang laki-laki, yang perempuan, ke tanah lapang. Hewan-hewan ternak dikeluarkan semua ke tanah lapang, mensolat istisqa. Nggak ada yang datang ke kuburan Nabi, berdoa di depan kuburan Nabi minta berkah. Nggak ada para sahabat begitu. Setelah Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, tapi tentu fenomena ini subhanallah jelas
Semua para ulama sepakat dikatakan bahwa tidaklah bisa haram kita melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka bertabarruk mencari berkah. Bahkan di sini dikatakan meskipun orang itu adalah satu, ya, dzurriyyah, keturunannya Nabi SAW, entah itu anak atau cucu dan seterusnya. Kedua, ataupun orang itu adalah orang yang saleh, ya, para ulama, ataupun orang itu adalah seorang tokoh yang memiliki kedudukan tinggi, yang para ulama seluruhnya sepakat haram kita melakukan hal itu kecuali hanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun tatkala Rasulullah masih hidup, ikhwatal Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang kan? Ya subhanallah, ada orang menganggap ia itu kan dzurriyyahnya Nabi, ia itu kan cucunya Nabi, di dalam dirinya mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Beramai-ramai pengikutnya, murid-muridnya mencari tabarruk kepada orang tersebut. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Haram. Demi Allah haram. Para ulama semua mengatakan haram. Tabarruk itu hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan karena ia merasa dan menganggap dirinya dzurriyyah, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan saja, ya, Anda mengaku seperti itu, tapi ingatlah mukjizat itu, kenabian itu, kerasulan itu tak bisa diwariskan. Hasan Husain saja cucu langsungnya Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah saja, bisa nggak seperti itu, Pak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, putra-putrinya Rasulullah deh sekaligus, ada yang bisa? Tidak bisa. Semua itu hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh, ya, ketika sekarang, ya, ada orang-orang yang merasa saya ini dzurriyyahnya Rasulullah, saya ini keturunannya Rasulullah, sehingga ada pengikut-pengikutnya yang apa? Yang menganggap bahwasannya bisa bertabarruk kepada orang tersebut. Demi Allah, yang seperti ini haram, yang boleh jadi bisa menyebabkan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, Anda siapa? Anda bukan seorang nabi, Anda bukan seorang rasul yang hal itu spesial khusus hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, demikian khatul Islam. Ya, jadi sekali lagi boleh bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kulitnya tadi, ya, dengan rambutnya, dengan air liurnya, bahkan dengan sisa air wudhunya pun bisa diminum, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, tapi setelah itu tidak ada lagi, ya, kecuali hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan kalimat yang terakhir di sini, wa qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri tepat di belakang punggungnya, dhahrun, punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ila khatami baina katifai, kemudian aku melihat khatamun nubuwah, aku melihat, ya, tanda kenabian, ya, di mana? Ya, di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahagian belakang. Ya, Sa'ib bin Yazid habis itu berdiri di belakang punggungnya Rasulullah, dan kemudian ia melihat di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kemarin sudah ana sebutkan, tanda kenabian itu lebih dekat dan lebih condong kepada bahu yang sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan faida huwa mithlu jirril hajalah, dan sungguh tanda kenabian itu adalah seperti besaran ukuran telur burung dara, ya, yakni daging tumbuh, Pak, sebesar ukuran telur burung dara. Ya, dan itu dapat disaksikan secara langsung oleh mata kepala, ya, Sa'ib bin Yazid, ya, radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Jelas, ya? Ya, demikian itu faidah-faidah yang bisa kita ambil, ya, dari hadis, ya, cerita tentang Sa'ib ibnu Yazid. Kemudian kita tambahkan satu hadis lagi, khatul Islam azakumullah. Haddatsana Sa'id ibnu Ya'qub, ya, At-Talqani qala haddatsana Ayyub ibnu Jabir
an Simak ibnu Harbin an Jabir ibnu Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya guddatan hamra mithla baydatil hamamah. Dikuatkan pada hadis berikut ini kata Islam. Sa'id ya Ibnu Ya'qub At-Talqani menceritakan kepada kami. Kemudian ia berkata, Ayyub bin Jabir bercerita kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ia berkata, dikatakan di sini ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah SAW. Aku melihat khatamun nubuwah. Aku melihat tanda kenabian itu di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guddatan hamra mithla baydatil hamamah. Ya, yang dikatakan bentuknya seperti sepotong daging hamra yang berwarna merah. Ya, bentuknya seperti potongan daging berwarna merah, dan dikatakan tadi adalah mithla baydatil hamamah, yang ukurannya sebesar telur baydha, telur al-hamamah, burung dara. Ya, jadi ukurannya sebesar telur burung dara. Daging yang tumbuh ya warnanya hamra, kemerahan ya, dan itu sebesar telur burung dara di bahunya Rasulullah, dan lebih condong kepada bahu yang sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah terlihat sangat jelas, ya, sudah terlihat sangat jelas di hadapan mata para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Nah, itulah apa? Khatamun nubuwah. Kemudian hadis yang ke-18, haddatsana Abu Mus'ab al-Madini qala haddatsana Yusuf ibnul Majishun an abihi an Asim ibnu Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitsah radhiyallahu taala anhum qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifai min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd ibnu Mu'ad yauma mata ya ihtazzu lahu arsyur rahman. Abu Mus'ab al-Madini bercerita kepada kami, ia berkata Yusuf bin Majisyun bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya, jaddati, neneknya Rumaitsah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu aku duduk berdampingan, ya, aku duduk berdampingan, duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking dekatnya, begitu dekatnya aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kata ia, ya, kata beliau, seandainya aku bisa mencium atau mengecup tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu beliau, niscaya aku akan melakukannya. Ya, aku duduk begitu dekat dengan Nabi, aku melihat tanda kenabian Rasulullah, ya, seandainya aku bisa ingin menciumnya, mengecupnya, aku ingin mengecupnya, gitu kan? Ya, subhanallah. Ya, niscaya aku akan melakukannya. Kemudian bersabda tentang kematian Sa'ad bin Mu'ad, ya, dikatakan adalah bergoncanglah arasnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih karena kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Kematiannya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ini ada kisah tersendiri ya tentang hadis ini. Insyaallah nanti kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya ya. Jadi ikhwatal Islam azakumullah, ya, jadi sekali lagi kesimpulannya ya untuk 3 hadis ya sampai hadis ke-18 ini, sekali lagi kita ditunjukkan tentang khatamun nubuwah, tentang tanda kenabian ya sallallahu alaihi wasallam, yang enggak ada Pak tanda itu di nabi-nabi yang lain ya. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ya terlihat ya daging yang tumbuh di belakangnya. Bahkan kemuliaan para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya, ketika tidur ya Nabi pun mengatakan kalau tidur itu para nabi matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur Pak.
Beda dengan kita. Kalau kita itu mata terpejam, hati juga tidur. Ya itulah kenapa Nabi SAW selalu bangun di waktu malam untuk sholat malam. Kenapa? Allah yang membangunkannya. Ya, jadi tatkala Nabi mau tidur istirahat, ya saya akan bangun nanti waktu malam. Bangun karena para nabi dan para rasul Allah tatkala mereka tidur, yang tidur cuma matanya, Pak. Hati mereka tidak pernah tertidur. Ya, jadi mereka gampang bangun malam. Kalau kita kan enggak. Tidur benar-benar tidur, bablas kita karena mata dan hati kita juga tertidur. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, belakangan kan banyak. Salah satu cara uji cobanya gitu aja dulu, suruh dia tidur, ya, coba Anda tidur, ya, begitu tidur, ya kan, bablasan beneran gitu. Nah ini bukan nabi. Kalau nabi tidur matanya doang, Pak, yang terpejam, tapi hati mereka tidak pernah tertidur. Subhanallah, itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Selain tanda kenabian yang ada pada bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat insyaallah. Untuk penjelasan hadis nomor 18 insyaallah kita sampaikan secara rinci ya pada pertemuan yang berikutnya biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Insyaallah. Selamat kembali. Tayyib. Ya, bagaimana bisa menyimpulkan itu tanda kenabian? Karena tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, Pak. Ya, dan jelas tanda kenabiannya demikian. Ya, tadi dikatakan bentuknya, ya, bulatannya, warnanya hamra, kemerahan, kemudian ukurannya, ya, ukurannya, dan selain itu juga adalah informasi dari Nabi SAW sendiri, gitu. Ya, bahwasannya aku memiliki tanda kenabian, bisa dicek, gitu kan? Nah, dan kemudian bisa dilihat. Sama seperti contoh yang lain ya Pak. Ya seperti kemarin Anda sampaikan. Nabi bilang ciri Dajjal itu begini. Di jidatnya ada 3 huruf. Kaf, Fa, dan Ro. Kan gitu. Dan itu bisa dilihat, tulisan itu jelas oleh mata orang-orang yang beriman. Gitu. Dengan ciri-cirinya yang lain. Matanya begini kata Nabi SAW. Makanya jangan salah tuduh ya kan. Begitu kemarin misalkan ada kejadian. Ada orang melahirkan anak, anaknya ada keterbatasan ya Pak, ada kekurangan, matanya cuma 1 di tengah, tiba-tiba orang bilang apa? Tuh, udah viral, Dajjal udah lahir katanya. Ya, antum punya anak begitu tuh tetangga antum bilang anak antum Dajjal, gimana Pak? Tersinggung tidak? Tersinggung, asal-asalan kalau orang kita ini kan asal tuduh. Ya, artinya ciri Dajjal itu jelas ada. Kafaro, kufrun, kafir, ya tulisannya demikian lah, bisa dilihat jelas. Kenapa demikian kita bisa tahu? Nabi yang menginformasikan. Sebagaimana tadi para sahabat tahu tanda kenabian itu karena Nabi juga yang menginformasikan sallallahu alaihi wasallam, dan bentuknya seperti ini. Akhirnya para sahabat mau lihat gitu kan. Bagaimana sih bentuknya? Dilihat sama para sahabat. Oh, begitu. Bentuknya di bahunya sebesar tadi telur burung dara, ya, benjolan, ya, daging yang tumbuh, ya. Al-hamra, warnanya kemerahan, demikianlah bentuk tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Ya, maka ya orang yang lain nggak mungkin ada. Kalaupun ada ya pasti penyakit Pak, ya kan? Tiba-tiba ada orang mengaku nabi, saya juga seperti Rasulullah nih, di bahu ada tanda kenabian saya. Begitu dibuka dilihat apa? Tumor Pak, ya kan? Daging tumbuh, ya. Subhanallah. Demikian ya khatal Islam azakumullah. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.